mereka kemudian berinisiasi mempertanyakan kepada UGM kenapa ada tindakan yang pelarangan lah ya, intimidasi atau apa. Mereka membuat surat bagus, surat resmi bertanya itu kepada pimpinan UGM, rektor. Apa yang terjadi, Mas? Jadi ketika mereka mengantarkan dengan sopan surat itu ditolak, dihalang-halangi kayak penjahat mau naik ke lantai 2 tuh satpam banyak banget. Katanya UGM resmi mengeluarkan statement tentang mereka nyebutnya insiden di UC itu. Mereka memberikan penegasan. Ini yang menurut saya malah semakin orang bertanya-tanya. Mereka menjawab UGM melakukan itu karena untuk melindungi kampus agar tidak digunakan untuk politik. Pak, ini kan Jogja itu kan luar biasa. Enggak, saya mau cuma jangan potong dulu. Pak ini. Iya, jangan potong dulu. Ini apa telunjuk ini apa? Ini enggak, Anda menunjuk saya. Ini Anda menunjuk saya. Anda menunjuk. Jadi jangan potong dulu. Kita lagi ngomong sama. Saya mau sampaikan. Iya. Ini Bapak telunjuk. Saya juga Bapak. Loh, iya, tapi Bapak ngerti undang-undang nggak? Tahu. Nah, sudah apa tuh, Pak? Bapak berhak nggak menerima ini? Loh, berkewajiban ada prosedurnya. Nah, ini saya ajukan. Ada prosedurnya. Ini saya ajukan. Ya, ajukan. Prosedurnya tahu nggak di sini? Bukan di sini, saya prosedurnya negara. PPID, saya yang pimpin. Oke. Saya yang pimpin. Prosedurnya ada diajukan ke PPID kami. Prosesnya Ya, ada. kami ajukan sekarang ini kami ajukan. Kecuali ini kalau nunjuk-nunjuk, saya yang ajukan juga. Bentar dulu. Kecuali dia sahadat. Tar dulu. Sampean sudah selesai belum? Belum. Nah, ini jangan dipotong dulu. Jangan dipotong, Bu. Bukan gini loh, saya tuh mau nunjuk. Ini ya, orang gantian. Jogja. Orang Jogja kok. Sabar, Bang. Jalan Sabar. apa saya tuh mau bilang gini. Kita kan di Jogja. Enggak gini. Iya, ini kok kayak Kita kan di Jogja. Mereka Jadi tahu abang maksudnya orang kita kan di sono. Jogja. Karena kita tidak diterima dengan baik. Enggak ada kursi. Adat istiadat orang Jogja. Ayo kita duduk. Ayo duduk. Duduk, kita nggak boleh. Kita nggak boleh duduk. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Ya. Sudah. Oke, oleh sebab itu kami minta ini diterima dan tanda terima. Kita proses, Pak. Ada proses di sana. Makanya kan sudah kita terima. Oke. Ada prosesnya. Ya, silakan. Bukan saya yang tanda tangan, teman-teman dari Humas. Silakan, Bapak. Ya, udah. Acara itu masih ada komanya loh. Ya. Jadi ketika itu sudah selesai, alhamdulillah kita soft launching sudah seperti yang sudah ada di RH juga kita nonton, terima kasih Mas. Esok paginya tanggal 19 ya. Kan saya sudah di Jakarta ya kemarin, tapi Bang Resmon kemudian Dr. Tifa itu kan masih ada di Jogja. Mereka kemudian berinisiasi mempertanyakan kepada UGM kenapa ada tindakan yang pelarangan lah intimidasi atau apa. Mereka membuat surat bagus, surat resmi bertanya itu kepada pimpinan UGM, rektor. Apa yang terjadi, Mas? Jadi ketika mereka mengantarkan dengan sopan surat itu ditolak, dihalang-halangi kayak penjahat mau naik ke lantai 2 tuh satpam banyak banget. Itu loh, ada itu foto-fotonya. Oke. Itu belum sempat kita udah kita ini kan juga ya. Iya. Jadi kan ini kan menurut saya kok UGM kayak gini ya gitu. Sedih banget. Sedih, Mas. Dan ini termanya mirip dengan saya dulu nggak bisa membayangkan ya. Seorang dosen senior, itu saya tulis juga di buku. Namanya Asadi Siregar, Bang Adi. Yang pernah mengharumkan nama UGM dengan Cintaku di Kampus Biru tahun 74, ada filmnya juga Roy Martin, kemudian Raisita ya, dan kemudian itu kan bintangnya namanya Raisita itu adalah dosennya Roy Martin. Ya, itu betul. Roy Martin kalah dalam pemilihan senat. Itu kan ikonik banget pada media, bagus banget. Dan Bang Adi pada tanggal 5 Juli yang lalu kan berusia 80 tahun. Seusia Republik ini.
oleh para anak buahnya termasuk kita-kita gitu. Pengen kita rayakan Bang Adi di kampus. Jadi kita pengen memakai baleirung. I see. Untuk diskusi pembacaan puisi gitu. Cintaku di Kampus Biru. Nggak boleh Mas, dilarang. Gara-gara judul acaranya. Iya. Judul acaranya Kampus Biru Menolak Ayah. Oke. Kok nggak boleh? Padahal gini loh ya, menurut saya. Kampus Biru itu memang penggalan dari kalimat Cintaku di Kampus Biru. Novel Asadi Siregar tahun 74. Yeah. Menolak Ayah itu novel juga dari Asadi Siregar yang mengisahkan keluarga di Bukit Tinggi. Itu tahun 84. Jadi ini kan dua novel digabungkan jadi Kampus Biru Menolak Ayah. Kok diterjemahkan dengan katrok gitu loh, kudet gitu loh. Langsung asosiasinya jadi Kampus Biru yang di Solo itu. Itu jadi nggak boleh. Sedih saya Mas. Karena akhirnya Bang Adi itu harus menyelenggarakan acara di LIP, Lembaga Indonesia Perancis di Sagan. Oke. Kan ironis ya, orang yang pernah membuat harum kampus Universitas Gadjah Mada dengan novel yang legendaris sampai dengan sekarang, malah tidak bisa merayakan ulang tahun. Dan itu juga yang kami rasakan kemarin. Kami ingin menghadiahkan 80 tahun kemerdekaan Indonesia dengan launching, soft launching. Kalau dibalik bisa nggak misalnya kalau kita mengadakan reuni, gitu. Iya, yang justru orang-orangnya nggak jelas. Roy, Rismond, Tifa, ya kan, mengadakan reuni di UGM. Kan nggak perlu, kan? Lah iya, dan nggak ada izin-izin itu kayaknya datang-datang aja. Dan kalau itu kan jelas Mas, kami kemarin itu, nah itu kalau acara yang benar kan? Iya. Ngumpulnya di UC. Ya datangnya kita sendiri-sendiri kan. Kita kan nggak janjian sudah pakai baju, pakai Isuzu Elf. Kayak yang reuni itu, ya reunian itu. Nah itu Mas, jadi itulah yang terjadi peristiwanya. Nah akhirnya terlaksana ya. Alhamdulillah terlaksana dengan baik ya. Meskipun ya itu justru menurut saya inilah bukan terlaksana dengan baik, terlaksana. Kalau dengan baik itu baik berarti. Enggak, maksud saya justru baik Mas. Oh baik ya. Karena kemudian jadi beritanya lebih besar. Atau jangan-jangan ya UGM ini menggunakan ilmu komunikasinya. Jangan-jangan ya. Kita nggak sadar itu. Untuk lebih memperkenalkan buku ini. Iya jangan-jangan jadi justru muncul tagar gitu di berbagai platform ya kan gitu. Kemudian beritanya sampai kemana-mana, sampai internasional berita ini. Jadi mereka mempertanyakan, Gadjah Mada University, what's wrong? Gitu kan. Memang itu saya ya, appeal saya kepada teman-teman yang kita tahu waktu mahasiswa bicara mengenai demokrasi dan lain sebagainya. Tapi begitu menjadi bagian dari pemerintahan, aduh ampun dah ya kan. Betul. Di situ, ya saya sebut nama lah, nggak apa-apa lah. Di situ ada Pratikno, di situ ada Ari Dwi Payana, di situ ada Ari Sujito. Betul, Ari juga tuh ya kan. Iya, ini orang-orang yang paham betul bagaimana demokrasi, kebebasan, kebenaran, keadilan ya. Kalau di UI apa namanya Veritas apa? Veritas, gitu? Probitas, Justisia. Itu kan kebenaran, keadilan apa dan hukum, justisia kan? Iya justisia, keadilan. Nah itu sendiri kan sesuatu yang harus merupakan prinsip kan di sebuah kampus itu. Dan kalau lihat Mas, sebenarnya September tahun 2024, kita kan sebenarnya sempat menaruh harapan besar pada UGM. Karena waktu itu masih ada, kalau orang menyebut sebelum jadi termul, ya. Prof Kuncoro, Ari Sujito, kan itu ada Prof juga Sofyan Effendi juga. Deklarasi itu, keprihatinan itu. Itu saya bangga banget pada UGM waktu itu. Karena itu mereka menyuarakan gitu loh. Tapi barangkali jangan-jangan motifnya beda juga. Sebagian pendukung Ganjar. Jadi justru ini warning bagi kita, kampus tidak boleh berpolitik. Itulah sebabnya. Itu sama dengan Anies kemarin diundang di seminar internasional di Fakultas Ekonomi. Dia bilang ini pertama kalinya saya diundang katanya. Bayangkan. Sebelumnya kan mau diundang tapi tidak boleh kan. Iya, selalu begitu kan. Sementara Jokowi bolak-balik ya kan. Bolak-balik. Jadi gitu. Ganjar dulu kalau masih ingat kampus gak berpolitik tuh, saya kemudian juga membaca kemarin. Katanya UGM resmi mengeluarkan statement tentang
mereka nyebutnya insiden di UC itu. Gitu. Mereka memberikan penegasan. Ini yang menurut saya malah semakin orang bertanya-tanya. Mereka menjawab UGM melakukan itu karena untuk melindungi kampus agar tidak digunakan untuk politik. Ya, itu statementnya Aris Sujito. Dia nggak paham itu yang namanya politik dan pencarian kebenaran itu. Kalau politik tuh bro, kalau kita bawa gerombolan dan itu punya ambisi politik karena kita misalnya partai politik kan, itu nggak boleh gitu. Politik harus diingat praktis. sekali lagi Mas, kemarin itu kan lagi-lagi RRT ini kan kami ini kan fortunately alumnus. Fortunately alumnus dan tidak ada yang kemudian berpartai politik nggak ada. Berpartai politik lagi. Nggak ada. Jadi kalau Mas Roy masih di partai politik mungkin orang beda ceritanya. Iya, mengatakan nggak bisa dong, Anda kan nggak independen gitu. Betul. Dan tuduhan dari orang besar berwarna biru itu bisa jadi. Kan enggak, sudah 5 tahun saya enggak di partai ya. Dan kemudian sudah enggak ada hubungan sama sekali kok tiba-tiba masih dituduh itu. Jadi ya konyol menurut saya justru. Jadi tidak berpolitik itu adalah tidak terlibat dalam kontestasi kekuasaan. Harusnya kan begitu kan? Betul. Atau tidak berpolitik praktis dengan masuk sebagai anggota partai politik. Mas, kan begitu. Setiap kali misalnya UGM khususnya kampus saya Visipol menyelenggarakan acara diskusi buku. Misalnya di UC. Ya isinya politik pasti. Makanya saya juga bingung ya. Sebenarnya berhenti itu. Kampus itu tidak boleh berpolitik praktis. Karena itu benar. Karena politik itu kan manusia itu zone politikun gitu. Apalagi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik gitu. Politik praktis itu dua hal penandanya. Yaitu masuk menjadi anggota partai politik, yang kedua ikut kontestasi politik. Itulah yang namanya berpolitik. Dan apakah ini tergantung penilaian masyarakat atau pemirsa Era Channel ya. Ya UGM kan jelas-jelas juga gitu, kelihatan banget gitu loh. Gitu. Keberpihakannya gitu. Itu yang saya kritik. Saya kritik saya kepada Pratikno, Ari Dwi Payana, Ari Sujito. Jadi ketika kayaknya Jokowi sengaja karena dia ini tidak di backup oleh partai politik, dia tidak di backup oleh militer secara langsung, polisi dan lain sebagainya. Sebelumnya kan siapa dia? Kelihatannya dia untuk mencari legitimasi itu seolah-olah di backup oleh kampus besar bernama UGM kan yang begitu ya. Mengesankan begitu. Awalnya UGM bangga. Wah, kita presiden. Udah presiden. Tapi memang keterlibatan UGM itu sudah lama Mas kalau mau kita bongkar. Contohnya adalah ketika di keluarga alumni Gajah Mada. Ya kan dulu yang namanya AD dan ART agama sebelum tahun 2014 dan disahkan 2015 yang namanya alumni itu harus lulus ya kan, tapi mendadak pada saat perubahan itu di tahun 2014 yang ketua umumnya nggak boleh kita sebut Ganjar ya dan presidennya juga nggak boleh kita sebut waktu itu Mulyono ya gitu ya. Di pasal 9 diubah kriteria itu di AD dan ART itu bahwa pasal 9 itu orang yang disebut alumni itu adalah orang yang pernah kuliah. Jadi sehari aja kuliah itu alumni. Meskipun katanya beberapa kampus lain juga begitu. Tapi kalau saya seperti gimana kalau seandainya kita misalnya cuma short course apa di sana kan? Masa dianggap sebagai alumni juga? Makanya banyak Mas. Salah satu narasumber yang kemarin debat dengan saya juga kan bangga saya UGM. Banyak orang, ini terus terang ya. Saya tidak mengecilkan orang yang kuliah lanjutan. Tapi kan banyak yang dari S1-nya nggak jelas dari mana. Tiba-tiba kemudian seperti mensucikan diri ketika ngambil S2 UGM, dan S2 di UI gitu loh. Karena mereka BHMN atau sekarang apa? Apa itu namanya? Ya. Mereka perlu mencari fundraising sendiri. Betul, dan itu beda banget dengan kalau zaman S1-nya dulu, UGM gitu loh. Jadi kalau S1-nya UGM dari awal mereka, dan meskipun sekarang juga ada jalur-jalur selain masuk melalui SNMPTN ya, SNMPTN. Kalau sekarang kan itu. Kalau dulu kan zaman kita Sipen Maru. Zaman Mas Rafli apa dulu? Sipen Maru ya? UMPTN ya. Nah, itu. Sebelumnya dulu kan ada proyek perintis. Sebelumnya lagi ada Skasu. Nah, itu kalau yang S1 ya itu benar-benar murni dia gitu loh. Makanya ya saya mengatakan oke lah, boleh-boleh saja lah orang itu. Itu sama dengan kemampuan berbahasa Inggris kalau S2, S3 dan S1.
Kalau kita S2 S3 masih belepotan. Tapi kalau S1-nya di Amerika udah pasti bagus bahasa Inggrisnya. Karena mereka berinteraksi langsung. Jadi gitu kan? Ya namanya character building itu terbentuk. Kerjasama, leadership dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah S2 S3 Anda soliter. Belajar bahkan sendiri. bisa jadi kampus jarak jauh. Bahkan nggak pernah menginjak UGM tiba-tiba langsung ujian disertasi. Banyak kayak gitu dan itu maaf. Bukan hanya UGM ya. Iya, semua. Kampus-kampus lain juga mengalami gitu. Jadi banyak orang yang kalau orang nyebut mensucikan diri. Itu kan ada kemarin juga. Yang kita nggak mau nyebut dia terpidana yang belum dia. Oh iya. Iya, itu kan sama. Itu kan kampus pertamanya kan sudah ditutup. Saya nggak tahu malah. Kampus apa ya? Universitas Wira Swasta Indonesia. Oke. Kata Prof Mahfud. Makanya Prof Mahfud kan ini kata Prof Mahfud ya, saya nggak bohong. Mengatakan ya orang kalau mau kuliah tuh kan bisa aja di universitas terbuka. Jangan di universitas tertutup. Maksudnya universitas yang sudah ditutup. Enggak salah juga karena mirip-mirip UWI kan singkatannya kan. Oh iya UWI. Dan dia habis dari situ ditutup. Jangan-jangan dia dipikirnya Universitas Jokowi jangan-jangan. UWI. Dan akhirnya dia kan kayak quote and quote ya naik kelas lah gitu ketika masuk S2 di Prasetya Mulia kalau nggak salah. Nah itu loh. Tapi ya itulah lah kita nggak usah ngomongin dia lagi lah gitu. Mas Roy, ini luar biasa perbincangan kita ini. Closing statement Mas. Baik, jadi sekali lagi karena kata diawali dengan pemeriksaan ya saya hanya berharap petugas penyidik atau petugas kepolisian tepatnya khususnya di Polda Metro tetap bisa profesional dalam menjalankan tugasnya, lakukan sebaik-baiknya. Jangan kemudian melakukan apa yang hanya diperintahkan ya kalau itu memang tidak benar ya. Anda memegang posisi yang sangat kuat ya sebagai seorang aparat negara. Aparat negara yang wajib menjalankan undang-undang dengan benar ya dengan kemudian tidak lepas dari aturan-aturan hukum yang harusnya ada. Jalankan itu sebaik-baiknya dan kita tahu jangan hanya mengedepankan undang-undang yang sangat spesifik. Misalnya hanya ngejar undang-undang ITE atau misalnya KUHP saja. Ada undang-undang jauh lebih tinggi dari itu yaitu Undang-Undang Dasar 1945 atau bahkan Declaration of Human Rights yang ada di atasnya. Dan pengalaman saya tadi yang moga-moga itu bisa menjadi inspirasi lah gitu bagi orang untuk kemudian melakukan yang terbaik. Tidak ada yang bohong. Ya, tadi yang saya katakan, saya hanya mengatakan apa yang saya lakukan, dan saya tidak perlu mengatakan yang tidak saya lakukan. Ya, dan yang kedua, insya Allah terima kasih juga Mas Refli atas bantuan juga sosialisasi dan publikasinya terhadap buku karangan RRT ya, Rismon Roy Tifa, judulnya Jokowi Sweat Paper. Dan ada yang menarik Mas, saya sekaligus mempublikasikan juga. Sahabat kita Mas Risa Fadila juga akan melonsing buku juga. Ya kan, judulnya juga sama gitu. Kenapa publik tidak mempercayai ya, saya itu. Kemarin waktu di Jogja, Gatot Nurmantio sepakat untuk memberikan kata pengantar. Iya. Kemudian saya disuruh bikin yang catatan belakangnya itu. Ya mudah-mudahan itu makin banyak. Ya itu kalau juga memberikan perspektif. Betul. Ya. Saya himbau juga bagi teman-teman yang suka nulis lepas ya. Baik itu artikel-artikel yang ada di media-media independen, media alternatif atau di media besar. Ayo bersama-sama. Karena buku itu adalah curahan pengetahuan kita. Curahan bagaimana kita diajak berpikir secara intelek. Kemudian kita menggunakan intelektualitas kita. Dan kemudian saya berharap buku ya jawab dengan buku. Kalau itu ada hal yang tidak benar, jawab juga dengan kebenaran atau Anda bukan pembenaran. Dan jawab juga ilmu dengan ilmu. Insya Allah ini bermanfaat. Dan jawaban yang paling terakhir adalah keluarkan ijazahnya. Itu tunjukkan ijazahmu. Ya, jangan kemudian fura-fura tidak tahu apa-apa alias fu-fu-fa-fa. Nah ini kaosnya ini ya. Ini fura-fura tidak tahu apa-apa alias fu-fu-fa-fa. Gitu. Saya mikir gimana caranya orang ngasih ke Refli Harun Channel gitu ya. Saya juga cuma dikasih. Makanya saya tahu. Jadi saudara sekalian, kalau ada kaos-kaos begini kasihlah ke kita juga. Iya benar. Kan? Dan nanti tinggal tulis kayak teman-teman yang suka nulis di bawah itu loh. Ya, pengen kaos yang dipakai Roy Suryo hubungi saya. Dan itu terjadi Mas. Kemarin mohon maaf saya belum sempat mintakan untuk Mas Refli. Tapi ketika respon minta dikasih juga dia.
Oke, sekali lagi makasih Mas Roy ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.